Halo guys, berjumpa lagi ya bersama gue yaitu Vito Aditya. Hari ini gue pengen bikin konten yang rada beda ya. Ya kalau sebelum-sebelumnya gue bikinnya unboxing, tapi hari ini gue pengen bikin top 5 rekomendasi anime ya. Yaitu animenya animation. Pokoknya ala super anime top 5 ya. Konten baru, asik. Number 1. Yang pertama yaitu anime Shingeki no Kyojin atau biasa disebutnya Attack on Titan ya. Anime ini nih berceritakan tentang manusia yang sudah beratus-ratus tahun lebih ya, yang menjadi incaran para raksasa. Kini manusia tersebut telah membuat sebuah dinding ya, yang sangat besar dan tingginya tuh melebihi para raksasa-raksasa yang di luar sana ya. Para manusia tersebut untuk bertahan hidup dari serangan para raksasa-raksasa yang ada di luar itu, mereka menyebutnya dengan julukan Titan atau Kyojin kalau bahasa Jepangnya. Nah, entah dari mana awal mula datangnya para Titan tersebut, namun untuk saat ini manusia dapat bernapas lega untuk hidup di dalam dinding. Hingga suatu hari kehidupan damai mereka sirna ketika datangnya sesosok Titan yang sangat besar dan berkali-kali lipatnya dari Titan biasanya. Kejadian tersebut membuat para Titan-Titan lainnya memasuki wilayah dinding dan memakan semua, dan itu dia menghancurkan bagian dinding terluar mereka, manusia yang ada di hadapannya. Number 2. Nah, berikutnya adalah yaitu anime Demon Slayer atau biasa disebutnya Kimetsu no Yaiba. Nah, Demon Slayer ini nih berceritakan tentang seorang anak yang bernama Kamando Tanjiro ya. Kamando Tanjiro tuh awalnya dia tuh bekerja untuk menghidupi seluruh keluarganya karena ia tinggal bersama ibu dan kelima adiknya, dan dia pun tinggalnya di gunung. Nah, Kamando Tanjiro berjualan ini ya, menjual arang dan berbagai pekerjaan kecil lainnya lah ya. Nah, dan Tanjiro pun bisa disebut memiliki keluarga yang cukup bahagia ya. Namun pada suatu hari setelah seharian penuh berada di kota dan pulang ke rumah, ia mendapati seluruh keluarganya dibantai oleh iblis. Dan hanya tersisa Nezuko yang kondisinya sangat sekarat lah ya. Tapi Nezuko tuh mengeluarkan emosi-emosi tuh yang layaknya seorang manusia gitu loh. Dan saat itu pun dia berubah menjadi iblis. Dan betapa terkejutnya Tanjiro melihat Nezuko yang kondisinya benar-benar sangat sekarat. Dari situ pun Tanjiro berjanji akan menyembuhkan Nezuko dan membalaskan dendam keluarganya. Dan dimulai dari situlah perjalanan mereka yang baru. Number 3. Nah, berikutnya ada anime yang bernama Black Clover. Nah, Black Clover ini berceritakan tentang dua orang anak ya. Dua orang anak yang bernama Asta dan Yuno. Nah, Asta dan Yuno nih sejak kecil telah ditinggalkan oleh orang tuanya. Mereka tuh berdua ditinggalkan di sebuah gereja pada saat yang sama. Sejak saat itu hingga kini ya, bahkan ya, mereka dibesarkan oleh pemilik gereja. Mereka berdua selalu saja bersaing untuk menentukan siapa yang lebih hebat. Tapi walaupun begitu, kini mulailah terlihat kemampuan mereka berdua ya. Sangat terlihat jauh, yaitu Yuno memiliki bakat alami serta kemampuan dalam mengendalikan sihir layaknya seorang jenius. Sementara Asta sama sekali tak memiliki kekuatan sihir ya. Suatu hal yang sangat jarang bagi di dunia setiap orang yang memiliki kemampuan sihir. Namun Asta tak pernah menyerah ya. Ia selalu berjuang dan berusaha keras berlatih sehingga meningkatkan fisiknya ya, agar dapat meraih impiannya, yaitu menjadi kaisar sihir, walaupun dirinya sendiri tak memiliki sihir sama sekali ya. Dan tiba saatnya pada hari penentuan penerimaan Grimoire, yaitu buku sihir ya. Yuno mendapatkan Grimoire yang sangat langka ya.
yaitu Grimoire yang bersemanggi daun 4. Biasanya orang-orang akan mendapatkan Grimoire yang bersemanggi berdaun 3. Sayangnya saat itu Asta tak mendapatkan apa-apa, alias dia tidak mendapatkan Grimoire sama sekali ya. Nah, namun pada suatu hari dirinya dalam keadaan bahaya ya. Dan sebuah Grimoire misterius muncul di hadapan Asta ya. Dan Grimoire-nya itu sangat beda, bersemanggi daun 3 ataupun bersemanggi daun 4. Tapi dia tuh berdaun 5, yang berartikan ini ya, yang berartikan iblis kalau berdaun 5 tuh. Pokoknya gimana cerita Asta dan Yuno berikutnya, kalian tonton aja nih. 全ての希望が失われた時、剣はまだ一本ある。なぜだ、奴の動きが諦めねえ。こいつはじゃない、絶望も食らう悪魔。 Number 4.なぜそこまで動ける。友なり。 Nah, dan berikutnya ada anime yang bernama Jujutsu Kaisen. Nah, Jujutsu Kaisen ini mengisahkan tentang siswa SMA ya yang bernama Yuji Itadori atau biasa disebutnya Itadori ya. Yuji Itadori ini dia tuh sangat punya skillnya itu dia tuh sangat ahli dalam bidang olahraga atletik ya. Dan dia pun memiliki stamina ya dan kemampuan yang setara lah sama yang profesional. Tapi dengan seluruh skill dan kekuatannya tersebut tuh, Itadori Yuji ini dia lebih memilih untuk bergabung ke klub ini ya, klub penelitian ilmu gaib. Nah, atau biasa disebutnya klub paranormal lah ya. Yuji juga tuh dia memiliki alasan tersendiri kenapa dia memilih klub tersebut. Karena dia kan harus menjenguk kakeknya yang tengah terbaring di rumah sakit ya. Jadi nggak heran nih si Itadori Yuji ini memilih klubnya itu memperbolehkan anggotanya pulang sebelum jam 5 sore. Awalnya kehidupan Yuji itu berjalan cukup normal dan biasa-biasa saja. Namun keterlibatannya terhadap dengan roh ya yang di sekolah-sekolah dan belajar mengubah kehidupan Yuji. Nah, dia tuh sampai harus bertarung melawan roh ya. Dan sampai-sampai itu dia menelan 1 jari Sukuna. Nah, bagi kalian yang kepo, silahkan nonton. Ini rekomendasi banget nih soalnya. Number 5. Berikutnya ada anime yang bernama Sword Art Online. Berceritakan tentang di tahun 2022 ya. Pertama kali sebuah game virtual reality, nah yang apa biasa disebutnya VR ya, yang dapat dimainkan secara massal kepada pengguna game tersebut. Nah, nama gamenya yaitu adalah ya Sword Art Online yang bisa dioperasikan dengan alat yang dinamakan Nerf Gear. Nerf Gear ini merupakan helm ya, helm yang dapat digunakan pemain sebagai alat untuk mengontrol karakter ya yang ada di dalam gamenya itu. Tapi pada tanggal 6 November itu sebanyak 10.000 pemain Sword Art Online ini yang pas baru banget dirilis, nah dia tuh mengalami kejadian aneh. Mereka tak melihat adanya tombol logout ya atau untuk keluar dari game, dan tiba-tiba ada seorang yang menjelaskan dan mengakui sebagai GM ya atau Grandmaster dan memaksa untuk bermain ya hingga ke level 100 untuk bisa keluar dari game Sword Art Online itu. Dan pemain-pemainnya itu tidak bisa
secara paksa ya keluar dari game, atau misalnya seperti ada orang yang melepas nerf gearnya ya, itu mereka tuh langsung mendapatkan kematian ya, langsung mendapatkan kematian. Dan begitu pun sebaliknya, ketika pemain gamenya itu di dalam game ya, dan HP-nya berkurang sampai 0, itu pun tetap bakal mati. Jadi kedua pilihannya ya tetap ujung-ujungnya tetap mati ya. Mau dilepas secara paksa di dunia nyata tetap mati, kalau bermain gamenya sampai HP kalian 0 itu tetap mati ya. Jadinya nggak ada pilihan yang lumayan bagus ya, melainkan harus bermain sampai mencapai level 100 ya, baru bisa logout dari game Sword Art Online itu. Nah, kira-kira apa nih yang bakal terjadi selanjutnya ya? Pokoknya kalian nonton deh, ini bagus banget nih animenya. Oke guys, mungkin segitu aja ya lah ya untuk rekomendasi top 5 anime action dari Super Anime Top 5. Oke, pokoknya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, see you next video guys. Bye bye.